perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih lama dari yang banyak pihak perkirakan. Konflik ini tidak lagi sebatas perebutan wilayah, tetapi telah berkembang menjadi pertarungan stamina politik, ekonomi, dan militer yang melibatkan banyak aktor internasional. Dalam narasi ini, kita akan menelusuri perkembangan terkini, bagaimana pola serangan Rusia, jenis senjata yang mereka gunakan, keadaan Ukraina di berbagai sektor, serta bagaimana dunia merespons konflik yang semakin panjang ini. Serangan yang dilancarkan memperlihatkan penggunaan beragam jenis persenjataan. Pertama, drone kamikaze Shahed 136 dan Shahed 131. Drone ini diproduksi dengan biaya relatif rendah, mudah digunakan secara massal, dan menjadi instrumen untuk mengacaukan sistem pertahanan lawan. Kehadirannya lebih ditujukan untuk melelahkan Ukraina secara logistik, memaksa mereka menghabiskan rudal pertahanan udara yang jauh lebih mahal dibanding biaya produksi drone. Kedua, rudal balistik Iskander-M. Rudal ini memiliki kecepatan tinggi, lintasan bervariasi, dan sulit dicegat. Iskander digunakan untuk menghantam sasaran strategis, baik militer maupun infrastruktur penting. Ketiga, rudal jelajah. Diluncurkan dari darat, laut, dan udara, rudal jenis ini memiliki presisi tinggi. Beberapa serangan diarahkan ke pembangkit listrik, depot logistik, hingga pusat komando. Keempat, bom pandu yang dijatuhkan dari pesawat tempur. Senjata ini memungkinkan Rusia menyerang dari jarak aman tanpa harus masuk ke jangkauan sistem pertahanan Ukraina. Hal ini menjadi indikasi upaya Moskow mengurangi ketergantungan terhadap teknologi Barat setelah terkena sanksi. Situasi di Ukraina masih penuh tekanan. Pertahanan udara mereka cukup efektif dalam mencegat sebagian besar rudal dan drone, tetapi tidak semuanya bisa dihentikan. Setiap gelombang serangan besar selalu menimbulkan kerusakan. Infrastruktur energi menjadi target utama. Kerusakan pada pembangkit listrik dan jaringan transmisi membuat pemadaman bergilir menjadi hal yang sering terjadi. Kondisi ini berdampak pada kehidupan sehari-hari. Transportasi publik terganggu, rumah sakit kesulitan menjaga layanan, hingga sistem air bersih terancam. Sektor militer juga menghadapi tantangan berat. Rusia masih menguasai sebagian wilayah timur dan selatan, meski kemajuan mereka di garis depan relatif lambat. Ukraina berhasil mempertahankan sejumlah wilayah penting, bahkan sesekali melancarkan serangan balasan terbatas. Namun, kemampuan ofensif mereka sangat bergantung pada dukungan persenjataan dari Barat. Ekonomi Ukraina terus menurun akibat beban perang. Anggaran negara difokuskan pada sektor pertahanan, sementara pendapatan dari sektor industri dan perdagangan merosot. Untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dan operasi militer, Kiev tetap bergantung pada bantuan finansial dan pinjaman dari mitra internasional. Selain bertahan, Ukraina juga melancarkan serangan jarak jauh ke Rusia. Salah satu target utama adalah fasilitas energi. Serangan drone ke terminal minyak di kawasan Laut Baltik menunjukkan bahwa Ukraina mampu mengganggu pendapatan ekspor energi Rusia, meskipun dampaknya belum mengubah arah perang secara signifikan. Konflik ini terus menarik perhatian global. Reaksi dunia menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang jelas. Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO terus memperkuat dukungan terhadap Ukraina. Bantuan militer berupa sistem pertahanan udara, amunisi, hingga rudal jarak menengah tetap mengalir. Selain itu, paket sanksi ekonomi terhadap Rusia semakin diperketat, termasuk pembatasan perdagangan energi dan akses finansial. NATO sendiri meningkatkan langkah pencegahan. Penempatan sistem pertahanan udara tambahan di negara-negara Eropa Timur menjadi tanda kesiapsiagaan menghadapi potensi perluasan konflik. Namun, tidak semua negara
mengambil sikap yang sama. China, India, dan Turki memilih jalur yang lebih pragmatis. Mereka tetap menjalin hubungan dagang dengan Moskow, terutama dalam sektor energi. Sikap ini membuat efektivitas sanksi Barat tidak sepenuhnya maksimal. Di sisi diplomatik, upaya mediasi dari negara-negara non-Barat masih berjalan, tetapi belum menghasilkan kesepakatan konkret. Rusia menuntut jaminan keamanan dan pengakuan atas wilayah yang sudah mereka kuasai, sementara Ukraina menolak memberi konsesi teritorial. Dampak perang ini terasa jauh melampaui batas wilayah Ukraina. Pasar energi global mengalami ketidakstabilan akibat serangan terhadap infrastruktur minyak dan gas. Harga energi sering berfluktuasi, memengaruhi perekonomian negara-negara yang bergantung pada impor. Keamanan pangan juga ikut terdampak. Ukraina merupakan salah satu eksportir utama gandum dan biji-bijian. Gangguan di pelabuhan Laut Hitam memengaruhi pasokan pangan ke Afrika dan Timur Tengah. Selain itu, konflik ini memperdalam polarisasi geopolitik dunia. Blok Barat semakin solid dalam mendukung Ukraina, sementara Rusia berusaha memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang tidak tunduk pada sanksi, seperti Iran, Korea Utara, dan beberapa negara Asia, serta Afrika. Situasi di medan perang memperlihatkan bahwa konflik Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Rusia terus mengandalkan kekuatan udara dan rudal untuk menekan Ukraina, sementara Ukraina bertahan sambil mencoba memperluas kemampuan serangan jarak jauhnya. Dunia internasional tetap terbelah. Sebagian besar negara Barat mendukung penuh Ukraina, sementara negara lain memilih tetap berhubungan dengan Rusia karena kepentingan ekonomi. Perang ini tidak hanya soal perebutan wilayah, melainkan juga ujian bagi daya tahan politik, ekonomi, dan militer kedua negara. Dampaknya menjalar ke seluruh dunia, memengaruhi energi, pangan, dan keseimbangan geopolitik global. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.